Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Akhiri peminjaman di Torino, Aslani selangkah lagi gabung Besiktas. Masa depan Christian Aslani mulai menemukan titik terang. Gelandang muda milik Inter Milan itu dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan raksasa Turki, Besiktas, melalui skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen. Menurut laporan Sky Sport, Aslani hampir dipastikan mengakhiri masa peminjamannya di Torino lebih cepat pada Januari ini, demi melanjutkan karir di Super League Turki. Transfer ini disebut sudah memasuki tahap akhir, dengan seluruh pihak yang terlibat tengah mengurus proses administratif. Langkah Aslani menuju Besiktas semakin mulus, setelah sang pemain menyatakan kesediaannya untuk hengkang. Gelandang timnas Albania itu disebut telah memberikan persetujuan penuh terhadap rencana kepindahan ini. Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah strategis bagi Aslani, yang dalam 2 musim terakhir kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di level tertinggi. Bergabung dengan Besiktas, berpotensi memberinya peran lebih sentral di lini tengah. Capello kagum pada gol free kick Di Marco, sebuah mahakarya. Inter Milan berhasil meraih kemenangan meyakinkan di laga terakhir, fase Liga Champions. Namun, hasil positif tersebut belum cukup untuk membawa Nerazzurri finish di posisi 8 besar klasemen dan lolos langsung ke babak 16 besar. Meski demikian, performa Inter tetap menuai banyak pujian, terutama berkat gol spektakuler Federico Di Marco melalui tendangan bebas. Salah satu apresiasi tertinggi datang dari legenda sepak bola Italia, Fabio Capello. Mantan pelatih AC Milan, Real Madrid, dan Juventus itu menilai gol Di Marco sebagai karya seni di atas lapangan hijau. Dalam analisisnya usai laga, Fabio Capello menyoroti peran vital Di Marco dalam permainan Inter. Menurutnya, bek kiri timnas Italia itu memiliki kualitas teknis luar biasa, terutama dalam mengeksekusi bola mati. Di Marco sangat penting, dia membuat perbedaan. Saat menendang bola, dia punya kemampuan balistik yang sangat tinggi, ujar Capello. Cifu tegaskan laga versus Cremonese, jadi yang terpenting bagi Inter musim ini. Inter Milan sukses menutup fase Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan atas Borussia Dortmund di Signal Iduna Park, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil positif tersebut menjadi suntikan moral besar bagi skuad asuhan Christian Cifu, yang kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kompetisi domestik. Namun alih-alih larut dalam euforia Eropa, Cifu justru menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini tertuju pada laga pekan ke-23 Serie A melawan Cremonese. Menurutnya, pertandingan tersebut merupakan yang paling krusial dalam perburuan Scudetto musim ini. Dalam konferensi pers pasca laga yang dikutip dari FC Inter 1908, Cifu menegaskan bahwa pikirannya sepenuhnya tertuju pada laga berikutnya. Kemungkinan bertemu Benfica asuhan Mourinho di playoff, saya tidak memikirkan lawan di undian. Sekarang fokus saya hanya pada Cremonese, itu pertandingan terpenting musim ini, ujar Cifu. Pelatih asal Rumania itu menilai kemenangan atas Dortmund memberikan dampak besar bagi mental tim, mulai dari kepercayaan diri hingga keharmonisan skuad. Diouf bangga cetak gol di Liga Champions, akui kecewa Inter kehilangan poin krusial. Inter Milan sukses menutup fase Liga Champions, dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Borussia Dortmund di Signal Iduna Park. Gol indah Federico Di Marco dan penyelesaian akhir Andy Diouf, memastikan 3 poin penting bagi pasukan Christian Cifu. Namun, kemenangan prestisius tersebut belum cukup untuk mengantar Nerazzurri lolos langsung ke babak 16 besar. Inter harus puas melanjutkan perjalanan melalui jalur playoff, setelah kehilangan sejumlah poin krusial di laga-laga sebelumnya. Salah satu pahlawan kemenangan, Andy Diouf, mengungkapkan rasa bangganya usai pertandingan lewat wawancara bersama Inter TV. Dalam wawancaranya, Diouf menegaskan kebahagiaannya bisa mencetak gol penting di kompetisi tertinggi Eropa,
Saya sangat senang bisa mencetak gol di Liga Champions dan bangga dengan tim ini. Grup ini seperti keluarga yang sangat membantu saya, ujar Diouf. Pemain muda asal Prancis itu juga menilai kemenangan atas Dortmund menjadi momentum kebangkitan setelah periode sulit di Eropa. Di Marco, Inter siap bertarung di playoff Liga Champions, emosi luar biasa jadi kapten. Bek andalan Inter Milan, Federico Di Marco, menunjukkan peran pentingnya dalam kemenangan 2-0 atas Borussia Dortmund pada laga terakhir fase Liga Champions. Tak hanya mencetak gol spektakuler, Di Marco juga untuk pertama kalinya dipercaya mengenakan ban kapten sejak menit awal, sebuah momen emosional dalam kariernya. Usai pertandingan, pemain timnas Italia itu menyampaikan perasaannya dalam wawancara bersama Sky Sport, sekaligus menegaskan kesiapan Inter untuk tampil maksimal di babak playoff. Bagi Di Marco, laga ini memiliki makna tersendiri. Ia untuk pertama kalinya memimpin Inter sebagai kapten sejak awal pertandingan. Dalam pernyataannya, ia mengaku momen tersebut sangat berkesan. Mengenakan ban kapten sejak awal adalah emosi yang luar biasa. Kami bermain sangat baik, terutama di babak pertama. Kami menciptakan banyak peluang, meski kurang maksimal dalam penyelesaian, ujar Di Marco. Ia juga menegaskan bahwa timnya sempat mendapat dorongan semangat dari bangku cadangan untuk terus percaya hingga akhir laga. Inter siap tempur di playoff Liga Champions, Benfica atau Bodo Glimt siap menanti. Inter Milan telah menjalani laga terakhir fase Liga Champions dalam kemenangan 2-0 atas Borussia Dortmund, dan mengamankan tiket ke babak playoff menuju 16 besar. Meski belum lolos langsung ke 16 besar, Inter masih punya peluang besar untuk melanjutkan petualangan mereka di kompetisi elit Eropa. Kini, perhatian tertuju pada undian playoff yang akan menentukan nasib mereka. Inter Milan kembali menunjukkan konsistensi di Eropa. Kemenangan 2-0 atas Borussia Dortmund di Signal Iduna Park memastikan pasukan Christian Cifu finish di posisi ke-10 klasemen akhir fase Liga. Hasil ini membuat Nerazzurri menjadi tim Italia dengan peringkat tertinggi di Liga Champions. Pada musim ini, dengan status unggulan, Inter berada dalam posisi yang relatif menguntungkan saat undian. Dalam babak playoff nanti, Inter berpotensi menghadapi Benfica asuhan Jose Mourinho peringkat 24, atau Bodo Glimt peringkat 23. Agen Franck Kessie siap bertemu Inter Milan dalam waktu dekat. Inter Milan dikabarkan siap membuka pembicaraan dengan agen Franck Kessie terkait potensi transfer musim panas mendatang. Ex-gelandang AC Milan dan Barcelona itu berpeluang besar kembali ke Serie A setelah 3 tahun berkarir di Arab Saudi. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto yang dikutip FC Inter 1908, perwakilan pemain asal Pantai Gading tersebut telah menyatakan kesiapan untuk bertemu dengan manajemen Nerazzurri dalam waktu dekat. Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Inter Milan serius mempertimbangkan Kessie sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini tengah musim depan. Setelah meninggalkan Eropa pada 2023 untuk bergabung dengan Al Ahly, Kessie kini berada di ambang perubahan besar dalam kariernya. Kontrak gelandang berusia 29 tahun itu akan berakhir pada akhir musim ini. Menariknya, ia juga dikabarkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari klub Arab Saudi tersebut. Situasi ini membuat Kessie berstatus free agent pada musim panas nanti, sehingga menjadi incaran banyak klub top Eropa, termasuk Inter Milan. Stankovic meledak di Liga Champions, cetak 2 assist dan 1 gol lawan Marseille. Inter pantau ketat. Alexander Stankovic kembali mencuri perhatian publik Eropa. Gelandang muda jebolan Akademi Inter Milan itu tampil gemilang bersama klub Brugge saat menghadapi Olympique Marseille di Liga Champions, dengan torehan 2 assist dan 1 gol yang mengantar timnya tampil dominan. Performa impresif ini semakin menegaskan status Stankovic sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Musim ini menjadi panggung pembuktian bagi sang Figlio d'Arte.
yang kini bersinar terang di Belgia dan Eropa. Dalam laga kontra Marseille di matchday terakhir fase Liga Champions, Stankovic tampil luar biasa. Ia tak hanya menjadi pengatur tempo permainan, tetapi juga penentu hasil melalui kontribusi langsung dalam 3 gol. Penampilan tersebut melengkapi performa gemilangnya di kompetisi domestik, setelah sebelumnya mencetak 2 gol saat menghadapi Waregem. Konsistensi ini membuat namanya semakin diperhitungkan di level internasional. Bagi pemain berusia 20 tahun, kontribusi sebesar ini di Liga Champions menjadi pencapaian yang sangat luar biasa. Inter dan Moussa Diaby capai kesepakatan, kini bola di tangan Al Ittihad. Inter Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan penuh dengan Moussa Diaby, winger asal Prancis yang saat ini memperkuat klub Arab Saudi, Al Ittihad. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter dan Diaby sudah sepakat secara personal. Kini, proses transfer sepenuhnya bergantung pada keputusan Al Ittihad selaku pemilik kontrak sang pemain. Inter Milan tidak main-main dalam upaya mendatangkan ex-pemain PSG, Bayer Leverkusen, dan Aston Villa tersebut. Manajemen Nerazzurri telah mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi pembelian permanen, nilai tebusan 35 juta euro. Angka tersebut terbilang realistis, mengingat Aston Villa pernah menjual Diaby ke Al Ittihad, dengan harga mencapai 65 juta euro pada musim panas 2024. Namun, hingga kini Al Ittihad belum menunjukkan tanda-tanda melunak. Klub milik dana investasi Arab Saudi, PIF, itu masih ingin mempertahankan sang pemain. Inter Milan sudah kantongi 71 juta euro dari Liga Champions pada musim ini. Meski gagal finish di 8 besar klasemen fase Liga Champions, Inter Milan tetap keluar sebagai wakil terbaik Serie A dengan memastikan tiket playoff sekaligus meraih pendapatan fantastis. Berdasarkan laporan Calcio e Finanza, Inter dipastikan mengantongi minimal 71,27 juta euro dari partisipasi mereka sejauh musim ini di Liga Champions. Angka tersebut bahkan tetap berlaku meski Inter Milan nantinya harus tersingkir di babak playoff. Musim ini menjadi catatan pahit bagi sepak bola Italia, tidak satupun klub Serie A yang berhasil lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions. 3 wakil Italia Inter, Juventus, dan Atalanta harus melalui jalur playoff sebagai unggulan. Sementara itu, Napoli justru tersingkir lebih awal setelah kalah dramatis dari Chelsea di laga terakhir fase Liga. Kekalahan tersebut menjadi pukulan telak bagi pasukan Antonio Conte, yang berstatus juara bertahan Serie A. Barella absen di 3 laga Inter Milan untuk kedepannya. Inter Milan mendapat kabar kurang menyenangkan di tengah padatnya jadwal kompetisi. Gelandang andalan Nerazzurri, Nicolo Barella masih harus menepi usai mengalami masalah otot. Cedera ini membuat sang motor lini tengah terancam absen dalam sejumlah laga penting pada awal Februari tahun 2026. Pada pemeriksaan medis yang dijalani dalam beberapa hari terakhir, Barella diketahui mengalami cedera ringan pada otot psoas paha kanan. Cedera tersebut membuatnya harus menjalani masa pemulihan sekitar 2 pekan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Barella sudah merasakan ketidaknyamanan sejak sesi latihan di Appiano. Akibatnya, ia terpaksa absen saat Inter bertandang ke markas Borussia Dortmund di ajang Liga Champions. Cedera ini tentu menjadi pukulan bagi pelatih Christian Cifu, mengingat Barella merupakan salah satu pilar utama tim musim ini. Kabar baiknya, Barella dan Calhanoglu ditargetkan bisa kembali merumput saat Inter menghadapi Juventus, pada laga besar yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 Februari tahun 2026. Detail tawaran Bournemouth untuk Luis Henrique, Inter Milan masih bimbang. Bournemouth dikabarkan telah mengajukan penawaran resmi untuk merekrut winger Inter Milan, Luis Henrique. Klub Liga Inggris tersebut ingin meminjam pemain asal Brasil itu, dengan opsi pembelian permanen. Menurut laporan jurnalis Italia,
Nicolo Sira yang dikutip FC Internews, The Cherries mencoba memanfaatkan situasi sulit Luis Henrique di Inter untuk memboyongnya ke Inggris pada bursa transfer musim dingin ini. Meski baru direkrut dari Marseille dengan nilai sekitar 23 juta euro pada musim panas lalu, performa sang pemain dinilai belum memenuhi ekspektasi. Hal ini membuat manajemen Nerazzurri mulai membuka peluang untuk melepasnya. Sejak bergabung ke Giuseppe Meazza, Luis Henrique kesulitan menampilkan permainan konsisten. Minimnya kontribusi gol dan assist membuat posisinya semakin terancam. Di bawah arahan Christian Cifu, situasi ini memunculkan spekulasi bahwa masa depannya di Inter bisa segera berakhir. Meski demikian, Inter tidak ingin merugi. Klub berharap bisa mengembalikan dana investasi yang telah mereka keluarkan untuk mendatangkannya.